Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang birokrasi. Simak baik-baik ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Birokrasi merupakan hal yang tak dilupakan dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, birokrasi terkesan sesuatu yang kaku, prosedural, dan bahkan bisa diasosiasikan dengan sistem otoritarian. Banyak orang langsung mengaitkan kening ketika diajak bicara tentang birokrasi Indonesia. Terbayang di benak pelayanan yang ruwet dan penuh sengkarut. Birokrat bermental priayi yang enggan melayani, serta sarana yang buruk, praktik KKN yang meraja, hingga kesulitan mengurus perizinan adalah imaji negatif yang acap kali melekat pada birokrasi. Sebelum berargumen jauh tentang birokrasi, sebenarnya apa sih birokrasi itu? Menurut Max Weber, pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Menurut Fritz Morstenmarx, pengertian birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Peter Ablau dan Charles Lepage, arti birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan administratif yang besar, yaitu dengan cara mengordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, jabatan administrasi tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau setidaknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang kedelapan, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Adapun karakteristik yang ideal dari birokrasi menurut Max Weber, yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Kedua, tugas yang khusus. Ketiga, kaku dan sederhana. Keempat, penyelenggaraan yang resmi. Kelima, pengaturan dari atas ke bawah. Keenam, berdasarkan logika. Ketujuh, tersentralistis. 8. Taat dan patuh. 9. Disiplin. 10. Terstruktur. Dan yang terakhir, tanpa pandang bulu. Fungsi birokrasi. Yang pertama, administrasi. Fungsi administrasi bertujuan guna mengimplementasikan undang-undang yang sudah disusun dan ditetapkan oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang itu oleh eksekutif. Artinya,
Fungsi administrasi ialah menjalankan kebijakan umum sebuah negara yang sudah dirancang dan ditetapkan guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Yang kedua, pelayanan. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan guna melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Salah satu contohnya ialah birokrasi di korporasi negara, misalnya BCKA yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Fungsi birokrasi yang ketiga yaitu regulasi. Fungsi regulasi sebuah pemerintahan biasanya dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Pada pelaksanaannya, badan birokrasi akan dihadapkan pada dua pilihan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, ada fungsi birokrasi yang keempat, yaitu pengumpul informasi. Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara pasti mempunyai informasi dan data tentang efisiensi atau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Contohnya, ada pungli saat pembuatan SIM dan STNK. Maka pemerintah akan merancang prosedur baru dan pembuatan SIM dan STNK guna menghindari pungli. Ada beberapa peran birokrasi. 1. Menjalankan fungsinya berdasarkan dengan tujuan pemerintah. 2. Melakukan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah serta negara. 3. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta membuat pembangunan yang profesional dan merata. 4. Melaksanakan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, evaluasi, sampai sinkronisasi. Yang kelima, berperan sebagai penghubung antara pemerintah atau negara dengan masyarakat umum. Badan Public Service menempatkan publik sebagai citizen, artinya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil tanpa membedakan. Di sini pemerintah memfasilitasi semua kebutuhan kepada semua warganya yang membutuhkan jasa pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik atau public reform yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak dialami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Impres nomor 5 tahun 1984 tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Impres nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pada perkembangan terakhir, telah diterbitkan pula Keputusan Menpan nomor 63, Keputusan Menpan nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemerintah yang baik itu sendiri berkaitan erat dengan keberadaan birokrasi yang memiliki ciri-ciri minimal sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Mengenai keinginan undang-undang ini, selanjutnya dapat dilihat atau tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan barang dan jasa. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 1999 dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis
pelayanan, yaitu pelayanan pemerintah, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan kartu keluarga atau KTP, IMB, dan lain sebagainya. KTP atau yang biasa disebut dengan kartu tanda penduduk adalah kartu identitas yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun. KTP merupakan hal yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, sebagai WNI yang baik, maka sebaiknya kita tahu di bagaimana alur-alur pembuatan KTP. Berikut akan dijelaskan lebih lengkapnya. Alur yang pertama dalam proses pembuatan KTP adalah kalian harus menyiapkan fotokopi KTP bagi kalian yang akan memperbarui KTP kalian, atau kalian bisa saja menggunakan fotokopi kartu keluarga apabila kalian baru saja membuatnya. Alur yang kedua yaitu akan ada verifikasi data yang dilakukan oleh petugas di Dukcapil setempat. Kemudian setelah verifikasi data dilakukan, kalian akan dimintai untuk melakukan pas foto bersama petugas tersebut. Kemudian alur yang ketiga yaitu membuka tanda tangan kalian pada alat elektronik yang telah disediakan oleh petugas setempat. Setelah itu kalian akan diminta untuk melakukan perekaman sidik jari pada jari jempol kanan dan kiri kalian, dan kemudian akan dilakukan rekam iris mata, dan yang terakhir kalian akan mendapatkan bukti kalian bahwa kalian telah melakukan rekam KTP elektronik. Nah, kalau sudah begitu, maka KTP elektronik kalian akan segera dicetak oleh petugas setempat. Seputar reformasi dan birokrasi. Yang pertama, apa yang mendasari pelaksanaan reformasi dan birokrasi? Jadi, yang mendasari pelaksanaan reformasi dan birokrasi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi? Jadi, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Aspek apa saja yang menjadi sasaran perubahan dalam reformasi birokrasi? Jadi, ada 7 permasalahan utama dalam pelaksanaan reformasi dan birokrasi. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua, peraturan perundang-undangan, yang ketiga, sumber daya manusia aparatur, yang keempat, kewenangan, yang kelima, pelayanan publik, yang keenam, pola pikir, dan yang terakhir, budaya kerja. Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi? Jadi, ada 7 pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi dan birokrasi. Yang pertama, agen perubahan. Yang kedua, instansi pemerintah. Yang ketiga, pimpinan atau pegawai instansi pemerintah. Yang keempat, kelompok kumpulan dari individu dalam suatu instansi pemerintah yang memiliki tujuan yang sama. Yang kelima, unit kerja di instansi pemerintah. Yang keenam, forum agen perubahan, dan yang terakhir tim reformasi birokrasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.